tak ada nama yang lebih terkenal dalam dunia perbankan internasional seperti keluarga Rothschild, selain keluarga Rockefeller di Amerika Serikat. Meskipun demikian, hanya sedikit sekali fakta yang dapat diperoleh mengenai keluarga ini. Berbagai legenda, mitos, dan kisah mengenai keluarga ini telah banyak beredar, namun tak satu pun dari cerita tersebut yang berhasil mengungkap jati diri keluarga ini yang sesungguhnya, sebuah keluarga yang mampu mengubah alur sejarah dan memperjualbelikan kedudukan para negarawan, raja, bangsawan dan uskup yang tak ubahnya sebuah komoditas dagang, lalu mencampakkannya bak baju atau sepatu usang jika paranan mereka tak lagi diperlukan. Keluarga inilah yang mendalangi berbagai revolusi, perang, dan pemberontakan, serta mengubah konstelasi politik Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Serikat untuk selamanya. Dan keluarga Rothschild memiliki darah Yahudi, sebuah fakta yang tak pernah sekalipun mereka sembunyikan atau samarkan. Sepanjang catatan sejarah yang terbentang dari India, Babilonia, hingga Palestina di masa yang lampau, industri finansial adalah sektor usaha yang paling banyak dikuasai oleh bangsa Yahudi. Banker Yahudi mendominasi pasar-pasar uang di Frankfurt, London, New York, dan Hong Kong. Kejayaan mereka telah menyebar ke seluruh penjuru dunia sejak tahun 1917. Para pialang saham berdarah Yahudi menjadi tulang punggung penggerak bursa efek London, Paris, dan New York. Mereka mengendalikan fluktuasi harga logam mulia, permata, dan mata uang di seluruh penjuru dunia. Saat Inggris mempersiapkan perang melawan Jerman pada tahun 1910, para banker internasional yang berdarah Yahudi memegang berbagai posisi penting di wilayah-wilayah yang strategis, dan di puncak piramida perbankan tersebut bertenggerlah nama keluarga Rothschild beserta seluruh lembaga keuangan yang menjadi rekanannya. Di Perancis ada nama Rothschild, Foucault, Chamondo, Pereira, dan Bischofheim. Di Jerman ada nama Rothschild, Warschauer, Mendelssohn, Bleichroder. Di Inggris ada nama Saxon, Stem, Rothschild, dan Montagu. Di Timur Tengah ada nama Saxon, di Rusia ada Gunzburg. Sementara di Amerika Serikat ada nama-nama seperti J.P. Morgan, Kuhn, Lorenzo, Seligman & Co., Speyer & Co., Warburg, dan Lazard Freres. Di atas lembaga-lembaga keuangan tersebut berdirilah House of Rothschild. Para kritikus mengatakan bahwa Morgan dan Kuhn adalah tangan kanan Rothschild, dan semua lembaga perbankan tersebut memiliki afiliasi dengan bank-bank yang dimiliki oleh Rothschild. Lembaga-lembaga perbankan tersebut bekerja secara bahu-membahu sebab mereka berspekulasi dengan cara yang sama dan sama-sama memiliki hubungan yang erat dengan keluarga Rothschild. Pendiri The House of Rothschild adalah Mayer Anselm Bauer Rothschild, putra dari Anselm Moses Bauer, seorang pedagang dari Frankfurt. Ayahnya bekerja sebagai penjual barang baru dan bekas, koin kuno, dan tukang kredit. Di depan kios mereka dipajang sebuah logo berbentuk tameng berwarna merah, dan nama Rothschild dalam bahasa Jerman berarti tameng merah yang diilhami oleh logo tersebut. Rothschild diadopsi menjadi nama resmi perusahaan dan nama keluarga mereka. Kegiatan usaha mereka berlokasi di Judenstrasse, secara harfiah berarti jalan Yahudi yang terletak di tengah-tengah pemukiman Ghetto Frankfurt yang didiami oleh sekitar 550 keluarga. Jika ada yang bertanya siapa keluarga paling kaya di dunia, nama keluarga Rothschild mungkin terlintas di pikiran banyak orang. Keluarga keturunan Yahudi Jerman itu memiliki kekayaan hingga 500 miliar dolar Amerika dari dinasti perbankan yang dibangun dan dikelola bersama secara turun-temurun. Dinasti perbankan Rothschild dibangun pria kelahiran Frankfurt, Jerman, Mayer Anselm Bauer. Setelah ayahnya meninggal, tak hanya melanjutkan bisnis keluarga, Bauer juga mengganti namanya menjadi Mayer Anselm Rothschild. Dari generasi ke generasi, keturunan Rothschild dipercaya sebagai keluarga yang paling kaya sepanjang sejarah kehidupan manusia.
Setelah berjuang selama lebih dari 230 tahun, keluarga Rothschild akhirnya berhasil memiliki hampir semua bank sentral di dunia. Hanya 3 negara di mana bank sentralnya tidak menerima tambahan modal dari dinasti Rothschild, yaitu Iran, Kuba, dan Korea Utara. Maklum, semasa hidupnya, Rothschild berjanji akan menerbitkan dan mengendalikan uang di seluruh negara. Sementara itu, guna melestarikan harta dan kekayaannya, Rothschild mengatur garis keturunannya sendiri dengan tegas, di mana anak cucunya harus menikah dengan saudaranya sendiri. Bagaimana kisah Rothschild membangun kerajaan perbankannya hampir di seluruh dunia? Berikut ulasan singkat sepak terjang keluarga super kaya Rothschild seperti dikutip dari Forbes, Jewish Encyclopedia, Selasa, 12 November 2013, siapakah pendiri dinasti perbankan Rothschild? Adalah Mayram Schellbauer, pendiri dinasti perbankan Rothschild yang lahir pada 1743 di Frankfurt, Jerman. Ayahnya, Amschel Moses, bekerja sebagai penukar uang dan pedagang kain sutra. Ayahnya juga bekerja sebagai pemberi kredit dan pemilik rumah pembukuan. Namun Moses bukanlah pria kaya meski telah bekerja dengan keras dan Pangeran William dari Hesse menjadi pelanggannya. Usai kematian sang ayah, ia memutuskan untuk meneruskan bisnis keluarganya. Mayram Schellbauer juga mengubah namanya menjadi Mayram Schell Rothschild. Saat itu dia kembali ke Frankfurt setelah sebelumnya dia bermukim di Hanover, Jerman, untuk bekerja di sebuah bank. Rothschild menerima banyak pelajaran tentang sistem peminjaman uang dari ayahnya. Pria yang sempat magang di sebuah bank itu belajar dengan sangat cepat tentang proses keuangan dan transaksi. Saat mulai berbisnis dia pun dekat dengan pelanggan sang ayah, Prince William, yang merupakan pimpinan terpandang di negaranya. Penjualan koin langka dan barang antik pada pangeran dan masyarakat lainnya berubah menjadi basis kekayaan Rothschild. Pada 1769, Rothschild diangkat menjadi agen pengadilan yang tak hanya menyediakan berbagai peluang bisnis tapi juga membuatnya jadi kaya raya. Usai menikah, Rothschild jadi makin kaya. Pada 1770, Rothschild menikahi Gudle Schnapper dan menerima banyak harta dari ayah mertuanya. Dari pernikahannya, pasangan Rothschild itu dianugerahi 5 anak perempuan dan 5 anak laki-laki. Rothschild pun memutar jalur bisnisnya dari penjualan barang antik ke bidang perbankan. Pada 1785, dia mulai menyediakan dana pinjaman pada para pelanggannya. Kedekatannya dengan Pangeran William membuatnya sadar bahwa meminjamkan uang ke pemerintah jauh lebih menguntungkan daripada ke masyarakat biasa. Dengan begitu dia bisa meraup keuntungan jauh lebih besar dan pinjamannya pun dilindungi pajak negara. Dia lalu mulai menyediakan layanan perbankan untuk Pangeran Wilhelm yang menjadi pewaris tahta Landgrave of Hesse-Kassel di tahun yang sama. Bisnisnya berkembang saat revolusi Perancis berlangsung karena semua bisnisnya terhindar dari pajak. Rothschild mulai aktif dalam bisnis perbankan. Pada 1790, Rothschild melontarkan ungkapan mengejutkan yang kemudian benar dibuktikannya. Rothschild mengatakan dirinya akan mengendalikan perputaran uang di seluruh negara. Hanya saya yang bisa menerbitkan dan mengendalikan uang di suatu negara, dan saya tidak peduli siapa yang menulis hukumnya, ungkap Mayer Rothschild saat itu. Terbukti 1 tahun setelahnya, Rothschild berhasil mengendalikan perputaran uang di Amerika Serikat, AS, melalui wakil dari Kabinet Washington, Alexander Hamilton. Saat itu, AS mendirikan bank sentral bernama First Bank of the United States. Bank tersebut akan dimiliki keluarga Rothschild selama 20 tahun sebagai penanam modal di bank tersebut. Pada 1811, hak Rothschild atas kepemilikan bank tersebut habis. Anaknya pun meneruskan perjuangan sang ayah untuk mengakuisisi bank tersebut dan berhasil dengan didirikannya Second Bank of United States.
Keturunan Rothschild wajib menikahi saudaranya sendiri. Semasa hidupnya, Rothschild yang tutup usia pada 1811, mengirim anak-anaknya untuk mendirikan bank di sejumlah negara lain. Kelima anak laki-laki Rothschild diperintahkan untuk membangun bank di Frankfurt, Naples, Wina, Perancis dan London. 5 anak panah dalam genggaman tangan yang menjadi logo bank-bank Rothschild merupakan simbol persatuan keluarga Rothschild. Logo itu juga menjadi tanda bangkitnya dinasti perbankan global Rothschild. Mayer Rothschild takut kekayaannya akan berkurang karena anaknya menikah dengan wanita biasanya. Maka dia pun meninggalkan wasiat agar keluarganya menikah dengan saudaranya sendiri. 4 cucu perempuannya menikah dengan sepupunya. Sementara 1 cucu perempuan lainnya menikah dengan pamannya sendiri. Wasiat Rothschild pada seluruh keturunannya, ketakutan harta keluarganya berkurang. Mayer Rothschild meninggalkan surat wasiat yang harus dipatuhi semua keturunannya. Pertama, sejumlah jabatan utama dalam bisnis hanya boleh dipegang keturunan Rothschild. Dengan 10 anak, dia mengatakan, hanya anggota keluarga laki-laki yang boleh terlibat dalam bisnis keluarga. Seluruh keturunan Rothschild harus menikah dengan sepupu-sepupunya sendiri guna melestarikan kekayaan keluarga. Dia juga meminta anak dan cucunya untuk merahasiakan inventaris publik mengenai tanah Rothschild. Berapapun warisan yang ditinggalkannya, tidak boleh dicampuri hukum apapun. Putra tertua dari putra tertua akan menjadi kepala keluarga, dan hanya bisa diganti jika memperoleh persetujuan dari sebagian besar anggota keluarga. Kuasai hampir seluruh bank sentral di dunia, termasuk Indonesia, sejak mengakuisisi Bank Sentral Inggris dan Bank Sentral AS, The Fed, selama ratusan tahun, anak cucu Rothschild sangat aktif membangun bisnis perbankan keluarga. Tampaknya mimpi Mayer Rothschild untuk mengendalikan seluruh uang di dunia sudah tercapai. Setelah berjuang selama lebih dari 230 tahun, keluarga Rothschild akhirnya berhasil memiliki hampir semua bank sentral di dunia. Hanya 3 negara yang menolak bank sentralnya menerima tambahan modal dari dinasti Rothschild, yaitu Iran, Kuba, dan Korea Utara. Selama ratusan tahun tersebut, keluarga Rothschild dipercaya sering mengancam para pemimpin negara pemerintahan dan kabinet. Keturunan Rothschild lalu menempatkan orang-orang kepercayaan dari keluarganya untuk mengatur dan mengendalikan bank-bank sentral tersebut. Keluarga Rothschild juga mengendalikan tiap pemerintahan di level makro dan tidak takut pada apapun. Tak heran, sekarang keluarga keturunan Jerman tersebut juga berhasil mengoperasikan bank keluarganya di 40 negara di dunia.